Halo teman-teman, di kali ini saya bakal menjawab beberapa pertanyaan di grup Telegram beasiswa unggulan yang saya buat. Dan saya bakal menjawabnya ini sekitar ada 15 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Kak, jika kita saat seleksi administrasi kemarin melampirkan skor TOEFL ITP tapi apply beasiswa untuk dalam negeri, apakah pernah ada kejadian ditanyakan oleh pewawancara menggunakan bahasa Inggris, Kak? Oke, baik. Sependek pengetahuan saya, untuk tujuan dalam negeri, teman-teman bakal mewawancara menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bakal dites kemampuannya berbahasa Inggris just in case kalau teman-teman mungkin berasal dari program bahasa Inggris gitu ya, seperti jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bakal dites kemampuan bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya, as far as I'm concerned, itu nggak ada, bakal gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Untuk hard file pada saat verifikasi berkas, apakah bisa dari hasil scan atau dokumen asli? Karena kebetulan ijazah dan dokumen lainnya ada di kampung, Kak. Jadi agak khawatir kalau mau dipaketin. Oke, teman-teman sekalian, di tahap wawancara ini ada juga yang namanya verifikasi berkas. Jadi teman-teman bakal diminta untuk mengumpulin berkas-berkas kalian yang kalian gunakan ataupun yang kalian submit di portal beasiswa unggulan gitu ya. Nah, dahulu di zaman saya itu masih offline. Jadi sebelum wawancara kita bakal verifikasi berkas, nanti kumpulin semua berkasnya, dibawa yang asli plus fotokopian. Nah, yang fotokopian itu dikumpulkan, yang asli itu ditunjukkan. Nah, namun untuk beberapa tahun kemarin karena pandemik COVID-19, terus verifikasi berkasnya itu online. Nah, jadi nanti kalian bakal diminta untuk mengirimkan dokumen verifikasi berkasnya ke alamat kementerian kalau nggak salah. Nah, itu dokumen-dokumennya itu adalah dokumen yang fotokopian. Nah, tapi mungkin juga nanti ketika kalian wawancara, siapa tahu karena dulu pengalaman saya juga ada, itu kalian bakal diminta nunjukin beberapa sertifikat. Jika nanti yang berhubungan tentang wawancara pertanyaan berupa prestasi, nanti ditunjukin mana bukti prestasinya, boleh ditunjukin nggak sertifikatnya. Nah, kalau ini teman-teman nanti harus persiapin sertifikat yang aslinya atau fotokopiannya. Kalau memang yang aslinya nggak ada sama teman-teman sekalian, nanti ditunjukin seperti ini di kamera, seperti itu nanti. Karena ada beberapa wawancara yang minta ditunjukin sih. Oke, lanjut ya. Pertanyaan nomor 3. Saya ingin menanyakan perihal saya lolos program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Prajabatannya diselenggarakan oleh Kemendikbud, di mana program ini memberikan bantuan biaya pendidikan profesi selama 2 semester. Apakah saya masih bisa melanjutkan ke tahap 2 dan menerima beasiswa unggulan untuk program S2 saya? Oke, setahu saya untuk beasiswa unggulan ini kita tidak boleh menerima bantuan biaya lain yang berupa biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku gitu ya teman-teman sekalian. Nah, saya nggak tahu nih program PPG ini seperti apa. Namun kemungkinan besar karena ini juga profesi ya. Nanti kakaknya boleh konfirmasi ke pihak penyelenggara beasiswa unggulan apakah boleh lanjut atau enggak gitu. Tapi kalau pandangan saya itu pasti tidak bisa lanjut karena ini bisa dikategorikan double funding ataupun kalian double degree atau nggak fokus sama program S2-nya gitu ya. Nanti dikonfirmasi aja. Biasanya bakal diminta keterangan mau pilih PPG atau beasiswa unggulan gitu. Pilih salah satu, biasanya seperti itu sih. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 4. Kak, kebetulan surat rekomendasi dan surat keterangan aktif beserta KS saya dikirimkan kampus hanya bukti surat elektronik PDF bukan fisik. Sementara kalau ingin meminta surat fisik kemarin respon dari kampus agak lama dan kadang suka tidak menanggapi. Kak, apakah boleh ngeprint hasil scan dari kampus? Ya nggak apa-apa, hasil scannya aja kamu print. Itu boleh kok. Soal nomor 5. Untuk mengenai rincian UKT itu kira-kira mengenai rincian pembayaran semester 1 dan 2 saja atau semester 1 sampai 8 untuk kasus yang ongoing. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau kalian
Insya Allah kalau lolos beasiswa unggulan, amin, the next award di BU 2023, kalian bakal diminta untuk melampirkan semacam surat keterangan official dari kampus kalian berapa besaran UKT kalian. Itu bagi yang di negeri. Jadi kan kalau negeri setahu saya itu biaya pendidikan dari awal sampai akhir itu sama berapa besaran UKT-nya gitu ya. Nah itu cuma diminta itu aja. Nah tapi ada kasus untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta itu nanti yang diminta hanya biaya pendidikan dan biaya SKS-nya aja. Maksud saya pendidikan ini adalah SPP dan SKS-nya saja. Dan biaya yang lain seperti sumbangan, biaya gedung, biaya ABC dan lain-lain itu nggak bakal di cover sama beasiswa unggulan. Tadi saya sampaikan hanya biaya SPP dan SKS-nya saja gitu ya teman-teman sekalian. Nah nanti kalau bagi teman-teman udah bayar nih, kan kalian udah bayar semester 1, udah bayar semester 3 bagian ongoing. Nah nanti itu uangnya bakal di-reimburse kok sama penyelenggara beasiswa unggulan gitu ya. Nah untuk rincian pembayarannya cukup yang kalau kamu ongoing ya, kasusnya ongoing, berarti kan kamu daftarnya waktu semester 3, ya udah rincian semester 3 aja yang, atau slip pembayaran semester 3 aja yang dilampirin. Karena untuk semester 1 semester 2 kan kamu nggak tercover karena kategorinya kamu daftarnya saat semester 3 gitu ya. Oke, nomor 6 mengenai background yang disampaikan di Zoom. Oke, tadi itu kira-kira background yang dimaksud bagaimana ya Kak? Apakah tidak boleh memakai blur effect atau memakai background normal seperti biasanya? Jadi gini teman-teman sekalian, nanti ketika kalian wawancara itu ada hal-hal yang bakal kalian lakuin, nanti di-emailkan dari pihak penyelenggara beasiswa unggulannya gitu ya. Kalau kalian misal just in case adalah online, nanti kalian untuk wawancara itu tidak boleh memakai nggak boleh pakai efek untuk backgroundnya, jadi kayak normal gitu, nggak ada efek-efek sama sekali ataupun nggak ada green screen, jadi harus normal seperti ini. Nanti juga kalian bakal minta ditunjukin sama penyelenggara beasiswanya untuk kameranya diputar 360 derajat, nanti kayak di dalam ruangan tuh kalian harus sendiri dan tidak ada boleh orang. Jadi kan kalau ada orang nanti bisa jadi indikasi kecurangan gitu ya, dan tidak juga boleh merekam gitu. Itu ya untuk backgroundnya tuh ya normal aja seperti ini, nggak ada green screen ataupun efek-efek yang lain gitu. Lanjut pertanyaan nomor 7. Kak, saya kan dapat info kalau ada pertanyaan tahun lalu seperti skripsi seperti apa yang akan kamu tulis nantinya. Nah itu dijawabnya bagaimana ya Kak? Oke, ini memang ada beberapa pewawancara yang tujuannya pengen mengetahui spesifik ya secara kemampuan kalian terhadap jurusan yang kalian ambil. Dan pewawancara ini pengen tahu nih sedalam manakah kamu tahu tentang jurusan kalian. Nah memang kalau untuk di tahun ini tuh udah nggak ada topik rencana skripsi. Di tahun saya masih ada, jadi waktu itu saya bisa jawabnya kalau dapat pertanyaan seperti ini. Nah kalau kalian kan zaman sekarang kan untuk yang S1 nggak ada rencana proposal studi ya, nggak ada rencana skripsi. Kecuali yang untuk S2 sama S3 kan ada, jadi gampang kalau S2 sama S3. Nah kalau teman-teman S1, ya udah kalau kalian belum tahu nih rencana skripsinya apa, monggo dari sekarang kalian persiapan dengan baik, dengan matang. Kalian bisa konsultasi dengan dosennya, kakak tingkatnya, atau kalian browsing di internet tentang jurusan kalian. Nanti untuk penelitiannya seperti apa sih jurusan kalian gitu ya. Contoh dulu saat saya teknik sipil nih. Dulu ketika saya menulis rencana skripsi, saya menulis tentang bagaimana saya bisa merancang ataupun meneliti bangunan tahan gempa ataupun anti gempa gitu. Nah itu saya jabarkannya seperti itu. Nah kalian seperti apa sih rencana skripsinya gitu. At least kalian tahu dulu deh rencana kalian tuh seperti apa. Walaupun nanti ketika kalian di semester 7 ataupun semester 8 gitu ya, ketika ngambil skripsi itu nggak sesuai, itu nggak apa-apa gitu. Karena saya juga dulu nggak sesuai rencana skripsi saya ketika beasiswa unggulan wawancara, sama yang saya lakuin ketika kuliah itu nggak sesuai. Dan itu is okay, fine aja, nggak masalah gitu. At least kalian udah tahu aja rencananya apa. Itu ya. Oke, pertanyaan nomor 8. Apa saja berkas yang perlu dipersiapkan untuk tahap 2 Kak? Oke, kembali lagi nih ya tentang verifikasi berkas. Jadi verifikasi berkas itu di email nanti kalian bakal dapat beberapa
hal-hal ataupun dokumen yang bakal diminta. Tapi secara spesifiknya saya lupa apa aja. Tapi yang saya ingat tuh seperti nanti surat rekomendasi, lalu ada sertifikat-sertifikat yang kalian upload seperti sertifikat prestasi, sertifikat karya, sertifikat kompetensi gitu ya, dan lain sebagainya. At least dokumen-dokumen yang kalian upload di portal BC Unggulan saat seleksi tahap 1 ataupun seleksi administrasi itu kalian siapin aja dulu dengan baik gitu ya dari sekarang. Oke, nomor 9. Apabila lolos sampai tahap 2, apakah bisa dirembes uang pendaftaran masuk universitas? Sepengetahuan aku untuk reimburse-nya itu hanya uang UKT ataupun uang yang kalian bayarin selama semester itu, gitu ya, yang udah saya jabarin sebelumnya. Nah, kalau untuk uang pendaftaran masuk universitas itu nggak direimburse, teman-teman sekalian. Kalau beasiswa unggulan nggak direimburse ya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 10. Closing statement yang bagus, baik dan benar. Oke teman-teman sekalian, nah ini salah satu momen yang sangat penting ketika kalian mau wawancara, di mana kalian bakal diminta untuk closing statement gitu ya. Nah, ketika kalian diberikan kesempatan ini, maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Nah, caranya bagaimana sih gitu? Jadi gini, banyak orang ketika wawancara, ketika memberikan closing statement terlalu panjang, bertele-tele, berbelit-belit gitu ya. Nah, kalian cukup maksimalin ini aja dengan singkat, padat, dan jelas. Dimana kalian cukup menyampaikan tentang rasa terima kasih kalian, terus kalian bakal memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baik mungkin, dan tentunya kalian akan berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah kalian rencanakan di essay tersebut. Sebenarnya itu aja sih gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 11. Tips and triknya Kak biar kita bisa buat para interviewer tertarik ketika menginterview kita. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Oke, nah teman-teman sekalian, kita harus ketahui bahwasanya ketika kita di interview, kita harus memberikan positive vibe gitu ya teman-teman sekalian. Nah, baik ketika kalian offline ataupun online gitu. Nah, kalian pertama harus perhatikan adalah pakaiannya tuh harus sopan dulu gitu ya. Pakaian kalian itu memang pakaian yang itu pantas ataupun formal gitu. Jangan sampai kalian memakai kaos oblong ataupun yang perempuan mungkin pakaian yang terlalu ketat, yang tidak enak dilihat gitu ya. Nah, itu kalian perhatikan dulu dari pakaiannya dulu. Nah, nanti ketika kalian udah yakin nih pakaiannya udah sopan, udah benar, udah baik gitu ya. Nah, kalian baru ketika masuk ke room, baik online maupun offline, kalian coba untuk senyum gitu loh ya. Karena kan yang dilihat oleh pewawancara kan adalah ekspresi kalian. Walaupun kalian lagi deg-degan, lagi cemas, lagi panik, tapi kalian coba untuk tenang gitu ya, untuk senyum, memberikan senyum ke pewawancaranya gitu. Jangan sampai kalian itu malah murung kayak bete, sedih gitu, kayak ya kalau kalian sendiri nggak semangat ya gimana pewawancaranya nanti gitu mau interview kalian gitu ya. Nah, itu dulu yang kalian harus lakuin. Nah, memang ini nggak mudah, saya ketahui ini nggak mudah. Oleh sebab itu untuk bisa mengovercome ini, mengatasi ini, kalian harus butuh banyak latihan, preparation gitu ya. Makanya yang di grup itu saya bakal buatin untuk kalian latihan bersama, simulasi gitu ya, sesama pejuang beasiswa unggulan. Itu aja sih saran dari saya. Oke, nomor 12. Saya mengisi alamat domisili saya di Surabaya sesuai posisi saya sekarang ini. Tapi nanti saya akan kos di Jakarta sesuai lokasi kampus saya. Apakah perlu mengurus penggantian alamat domisili saya menjadi alamat kos atau tetap alamat rumah saja? Lalu untuk wawancara apabila offline, apakah mengikuti alamat domisili atau alamat kampus? Oke, ini just in case kalau offline ya. Dulu saya juga ketika ngisi itu menggunakan alamat KTP saya, di mana KTP saya itu di Bengkulu. Nah, ketika pemanggilan wawancara itu diletakkan di regionalnya di Jogja karena kampus saya di Jogja. Jadi ini bakal kembali lagi untuk alamat ataupun regional kampusnya gitu ya, bukan domisilinya. Bukan domisili di mana kalian tempat tinggal, tapi di kampus kalian gitu ya. Oke, nomor 13. Kalau interview S2 apakah benar menggunakan bahasa Inggris meskipun tujuan kampusnya dalam negeri? Oke, memang di tahun-tahun sebelumnya, di zaman saya itu
persyaratan bahasa Inggris itu wajib bagi S2 dan S3 dan mereka menggunakan bahasa Inggris tapi S1 bahasa Indonesia. Nah, di tahun sebelumnya 2022-2021 saya sempat juga nanyakan ke beberapa yang saya sharingkan beasiswa ataupun saya mentoring itu, dan mereka jawab S2 dan S3 juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi memang dalam negeri sepertinya menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau kalian bakal ditanyakan bahasa Inggris juga gitu. Bisa jadi at least kalian mempersiapkan dikit lah bahasa Inggrisnya gitu. Tapi saya yakin sih bakal menggunakan bahasa Indonesia kok, karena nggak diminta kan walaupun S2 atau S3 untuk syarat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS gitu. Oke. Nomor 14. Kata-kata yang harus dihindari saat wawancara apa saja Kak? Lalu apakah boleh menggunakan kata? Menurut saya dalam wawancara, sebenarnya kalau ketika kita wawancara itu semua kata itu boleh kita gunain sih, asal itu sopan gitu ya, asal itu baik gitu, asal itu benar kata-kata tersebut, asal itu formal juga. Nah, kalau kamu menggunakan kata menurut saya itu juga nggak apa-apa, kecuali kalian menggunakan berbasis data gitu, nggak sangat tidak akademik kalau kalian menggunakan menurut saya bla bla bla. Tapi kalau kalian nanti ketika wawancara menyampaikan sebuah data itu kalian harus sampaikan sumbernya gitu. Jangan menurut saya lagi tapi sumbernya. Sumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 bahwasanya penduduk Indonesia bla bla bla. Nah, itu lebih akademik gitu ya, daripada kamu menggunakan menurut saya penduduk Indonesia bla bla bla. Itu kan nggak, kurang akademik banget gitu loh. Itu ya kalau pandangan saya nih tentang penggunaan beberapa spesifik kata. Gitu. Nomor 15 terakhir, Kak, misal kita disuruh menjelaskan pencapaian terbesar dalam hidup atau kalau nggak ada sertifikat lomba, Kak, gimana nanti cara jawabnya kalau disuruh ceritain prestasi yang didapat? Karena saya nggak ada cantumin sertifikat lomba, Kak, cuman seminar webinar, piagam penghargaan gitu, dan alhamdulillah bisa lolos. Nah, saya bingung cara jawabnya nanti bagaimana ya Kak kalau nggak ada sertifikat lomba. Oke. At least ini pertanyaan yang udah membuktikan bahwasanya apa yang sering saya sampaikan, besok unggulan itu bukan tentang prestasi lomba aja, tapi juga ada hal-hal lain. Salah satunya adalah esai. Dan itu buktinya ada yang bisa lolos tanpa melampirkan sertifikat juara lomba gitu ya. Nah, sebenarnya saya udah buatin semacam video ataupun video di TikTok saya tentang bagaimana cara jawab ini. Nah, dilihat ini ya, nanti kamu bisa pelajari dari sana. Intinya adalah pencapaian ini nggak tentu melulu tentang juara lomba, tapi juga bisa nanti non akademik seperti organisasi, pengabdian, volunteer dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa sampaikan tentang kebermanfaatan yang seperti apa. Contohnya ada di sini gitu. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya dan sampai jumpa kembali.